Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Makfirotul Zaintan Duyanti dengan NIM 2023-12041 di sini akan menjelaskan proyek UTS mata kuliah pemrograman web. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Angelita, teman saya dengan NIM 2023-12036 dengan pertanyaan yaitu buatlah form reservasi restoran. Baik teman-teman, pertama-tama kita akan membuka folder terlebih dahulu. Kita akan membuat folder sesuai dengan nama project kita sekarang. Kita masuk ke folder, lalu kita pencet ke OS, lalu kita cari SAM, kita klik, lalu kita mencari htdocs, dan di dalam htdocs inilah kita pencet new jika kita ingin membuat folder tersebut. Namun di sini saya sudah membuat folder tersebut dengan nama UTS underscore 2023-12041 underscore pemrograman web. Kita klik. Nah, dalamnya ada database, ada indeks, ada koneksi, proses reservasi, dan style CSS-nya. Di sini langsung saja kita aktifkan SAM-nya. Berhubung SAM-nya sudah menyala, kenapa SAM harus nyala? Karena jika SAM ini tidak menyala, maka tidak akan ada hubungan yang terhubung antara database dan programnya. Lalu kita buka saja program yang sudah saya buat atau website yang sudah saya buat melalui Visual Studio Code. Nah, teman-teman, di sini sudah ada program yang sudah saya buat. Pertama-tama, kita itu akan membuat program HTML untuk indeksnya. Fungsinya itu yaitu yang pertama, menampilkan halaman web yang berisi formulir reservasi restoran. Nah, elemen-elemen input yang ada di dalam website saya terdiri dari pertama, nama, kedua, email, tiga, telepon, keempat, tanggal, kelima, waktu, keenam, jumlah orang, dan terakhir ada catatan tambahan. Lalu, fungsinya juga memungkinkan user mengisi data reservasi dan menekan tombol reservasi sekarang. Dan data akan dikirim ke file proses reservasi.php dengan metode POST untuk diproses. Baik, saya akan jelaskan satu persatu tentang HTML ini. Yang pertama, baris pertama ini menjelaskan tentang menentukan tipe dokumen HTML 5 yang digunakan pada halaman ini. Baris kedua, membuka elemen HTML dan menetapkan bahasa halaman sebagai bahasa Indonesia. Yang ketiga, membuka bagian kepala halaman yang berisi metadata. Yang keempat, menetapkan set karakter halaman sebagai UTF-8 agar mendukung karakter internasional. Yang kelima, mengatur viewport agar halaman responsif di perangkat mobile. Yang keenam, menetapkan judul halaman yang ditampilkan di tab browser. Yang ketujuh, menghubungkan file CSS eksternal atau style CSS untuk format tampilan halaman. Yang kedelapan, menutup elemen kepala halaman. Yang kesembilan, membuka bagian utama halaman atau kontennya, body itu. Yang kesepuluh, membuka div dengan kelas kontainer sebagai wadah utama. Yang kesebelas, menampilkan judul utama halaman, yaitu formulir reservasi. Yang ke-12, membuka form yang akan mengirim data ke file PHP dengan metode POST. Yang ke-13, membuka div untuk grup form dengan nama lengkap. Yang ke-14, label untuk input nama lengkap. Baris ke-15, input teks untuk nama lengkap. Ini wajib diisi. Ke-16, menutup grup form untuk nama lengkap. Ke-17, membuka grup form untuk email.
Ke-18, label untuk input email. Ke-19, input email wajib diisi dan validasi email. Ke-20, menutup Google Form untuk email. Ke-21, membuka Google Form untuk telepon. Ke-22, label untuk input nomor telepon. Ke-23, input telepon wajib diisi. Ke-24, menutup Google Form untuk telepon. Ke-25, membuka Google Form untuk tanggal. Ke-26, label untuk input tanggal reservasi. Ke-27, input tanggal dan wajib diisi. Ke-28, menutup Google Form untuk tanggal. Ke-29, membuka Google Form untuk waktu. Ke-30, label untuk input waktu reservasi. Ke-31, input waktu wajib diisi. Ke-32, menutup Google Form untuk waktu. Ke-33, membuka Google Form untuk jumlah orang. Ke-34, label untuk input jumlah orang. Ke-35, input angka untuk jumlah orang minimal 1 dan wajib diisi. Ke-36, menutup Google Form untuk jumlah orang. Ke-37, membuka Google Form untuk catatan tambahan. Ke-38, label untuk teks area catatan tambahan. Ke-39, teks area untuk catatan tambahan tidak wajib diisi. Ke-40, menutup Google Form untuk catatan. Ke-41, tombol submit untuk mengirimkan form dengan label reservasi sekarang. Ke-42, menutup form. 43, menutup kontainer utama. 44, menutup body. Dan 45, menutup dokumen HTML. Karena indeksnya sudah jadi, selanjutnya kita akan memasuki dokumen program CSS atau style CSS di nama program saya. CSS ini berfungsi untuk mengatur tampilan website, memberikan tampilan visual pada halaman HTML atau halaman formulir reservasi, yaitu terus mengatur layout, warna latar belakang, gaya tulisan, ukuran, padding, margin, dan efek buffer tombol. Lalu membuat form lebih rapi, responsif, dan nyaman dilihat. Ini adalah sintaks program style CSS saya. Akan saya jelaskan. Baris pertama, membuka aturan CSS untuk elemen body. Kedua, menetapkan font teks ke sans serif tanpa type. Ketiga, mengatur latar belakang halaman menjadi biru muda dengan kode ini. Bisa diatur ya teman-teman. Keempat, mengaktifkan sistem layout flexbox untuk halaman. Yang kelima, memposisikan konten secara horizontal ke tengah. Yang keenam, memposisikan konten secara vertikal ke tengah. Yang ketujuh, menentukan tinggi minimal halaman agar selalu setinggi viewport. Yang kedelapan, menghapus margin default browser. Yang kesembilan, menutup aturan CSS untuk body. Lalu, spasi dan baris ke-11, membuka aturan CSS untuk elemen dengan kelas kontainer. Ke-12, ada mengatur latar belakang kontainer menjadi biru lebih gelap.
Ke-13, ada memberikan ruang dalam kontainer 30px. Ke-14, membulatkan sudut kontainer sebesar 12px. Ke-15, menambahkan bayangan pada kontainer. Ke-16, mengatur lebar kontainer 400px. Ke-17, menutup aturan CSS untuk bagian kontainer. Langsung ke baris 19, membuka aturan CSS untuk elemen heading 1. Ke-20, memusatkan teks judul. Ke-21, menambahkan jarak bawah sebesar 25px. Ke-22, mengatur warna teks menjadi putih. Ke-23, menutup aturan CSS untuk heading 1. Lanjut, baris ke-25, membuka aturan CSS untuk elemen dengan kelas from group. Ke-26, menambahkan jarak bawah antara form sebesar 15px. Antar form ya, sebesar 15px. Ke-27, menutup aturan CSS untuk from group. Langsung ke baris 29, membuka aturan CSS untuk elemen label. Ke-30, menjadikan label tampil sebagai blok. Ke-31, menambahkan jarak bawah 5px pada label. Ke-32, membuat teks label menjadi tebal. Ke-33, mengatur warna teks label menjadi putih. Ke-34, menutup aturan CSS untuk label. Kemudian, di baris 36, memilih input teks. Lalu, memilih input email. Lalu, memilih input telepon. Lalu, memilih input tanggal. Lalu, memilih input time atau waktu. Lalu, memilih input angka. Jadi, di baris 36 sampai ke 40 adalah menginput sesuai dengan tulisannya, apa yang diinginkan. Lalu, di baris ke-42 memilih teks area. Ke-43, mengatur lebar input dan teks area itu 100%. Lalu, baris ke-44 memberi ruang dalam 10px. 45, memberi garis tepi warna putih muda. Ke-46, membulatkan sudut input dan teks area 4px. 47, menghitung padding dan border dalam ukuran elemen. 48, menetapkan ukuran teks input dan teks area itu 16px. Dan ke-49, menutup aturan CSS untuk input dan teks area. Lanjut ke baris 51, membuka aturan CSS khusus untuk teks area. Ke-52, mengizinkan pengguna mengubah ukuran secara vertikal. Ke-53, menutup aturan CSS untuk teks area. Baris ke-55, membuka aturan CSS untuk tombol submit. Ke-56, mengatur latar tombol menjadi putih. Ke-57, mengatur warna teks tombol dengan warna biru tua. Ke-58, menambahkan ruang dalam tombol atas bawah 12px
kiri kanan 20 px. Ke-59, menghapus border tombol. Ke-60, membulatkan sudut tombol menjadi 4 px. Ke-61, mengubah kursor menjadi tangan saat diarahkan ke tombol. Ke-62, menetapkan ukuran teks menjadi 16 px. Baris ke-63, mengatur lebar tombol menjadi 100%. Dan ke-64, menutup aturan CSS untuk submit button. Baris ke-66, membuka aturan hover tombol. Ke-67, mengubah latar belakang tombol menjadi hijau saat di hover. Mengubah latar tombol menjadi hijau saat di hover. Baris ke-68, menutup aturan hover tombol. Jadi teman-teman, di sintaks style CSS ini khusus itu untuk mengatur tampilan di website formulir reservasi restoran saya. Jadi, jika kalian ingin membuat style CSS dengan warna yang kalian inginkan seperti warna merah, biru, kuning, itu terserah dan bisa diatur sendiri di style CSS ini. Selanjutnya, kita akan membuat database. Sebelumnya ini ada saya jelaskan. Di baris pertama, kita akan membuat sebuah database baru dengan nama restoran. Lalu, di baris ketiga, memilih database restoran itu sebagai database yang aktif untuk digunakan. Use restoran, menggunakan database restoran. Lalu, di baris kelima, ada membuat tabel baru dengan nama reservasi. Lalu, di baris keenam, kita akan membuat kolom ID dengan tipe integer, akan bertambah otomatis dan sebagai primary key-nya. Baris ketujuh, membuat kolom nama bertipe teks varchar dengan panjang maksimum 255 karakter dan wajib diisi dan tidak boleh not null. Baris ke-8, membuat kolom email bertipe teks atau varchar dengan panjang maksimum 255 karakter dan wajib diisi. Baris ke-9, membuat kolom telepon bertipe teks atau varchar dengan panjang maksimum 20 karakter dan wajib diisi. Baris ke-10, membuat kolom tanggal bertipe data, tanggal, wajib diisi. Baris ke-11, membuat kolom waktu bertipe jam dan menit, wajib diisi. Baris ke-12, membuat kolom orang bertipe integer dan wajib diisi. Baris ke-13, membuat kolom catatan bertipe teks panjang opsional. Ini boleh kosong ya teman-teman. Baris ke-14, membuat kolom tanggal reservasi bertipe timestamp. Secara default akan berisi waktu saat data disimpan. Baris ke-15, membuat perintah pembuatan tabel reservasi. Mungkin di sini saya akan sedikit menambahkan bagaimana ketika kita masuk ke dalam localhost atau ke dalam PHP MyAdmin ya, teman-teman. Tinggal ketik saja localhost PHP MyAdmin server database. Nah, jadi ini yang tadi kita buat. Jadi, teman-teman, ini adalah database yang sudah saya buat. Jika teman-teman ingin membuat database baru, tinggal klik plus ini. Lalu masukkan nama basis data dan enter. Lalu tinggal masukkan saja sintaks yang sudah saya jelaskan tadi ke dalam SQL ini. Baik, kita lanjut ke dalam program.
Selanjutnya kita akan membuat koneksinya. Nah, fungsi koneksi ini koneksi.php. Fungsi koneksi ini untuk menyambungkan file PHP lain ke database MySQL yang restoran tadi. Lalu, menyimpan konfigurasi koneksi seperti host, user, password, dan nama database-nya. Lalu, memeriksa apakah koneksi ini berhasil atau gagal. Saya akan jelaskan satu persatu mulai dari baris pertama. Baris pertama memulai blok kode PHP. Kedua, menyimpan nama host database atau localhost ke dalam variabel host. Ketiga, menyimpan nama user database ke dalam variabel user. Nama database root ke dalam user. Keempat, menyimpan password database dengan kosong karena tidak ada ya teman-teman, petik-petik ke dalam variabel password. Yang kelima, menyimpan database restoran ke dalam variabel database. Lalu, di baris ke-6, membuat koneksi ke database restoran menggunakan MySQL dengan parameter host, user, password, dan database. Baris ke-8 ada komentar koneksi ke database yang memberitahu bahwa baris berikutnya digunakan untuk memeriksa koneksi. Maaf, saya ulangi. Ini adalah komentar yang memberitahu bahwa baris berikutnya akan digunakan untuk memeriksa koneksi. Nah, di sini teman-teman ada if. Memeriksa apakah ada error saat mencoba koneksi ke database. Lalu di baris ke-10, jika koneksi gagal, program akan terhenti dan menampilkan pesan error koneksi. Lalu baris ke-11 menutup blok if, pengecekan koneksinya. Dan baris ke-12 menutup blok kode PHP. Jadi teman-teman, file koneksi.php ini yang akan menyambungkan dari semua PHP ke database MySQL tadi. Lalu, terakhir, kita akan membuat proses reservasi agar bisa menyimpan reservasi restoran. Fungsinya, memproses data yang dikirim dari form reservasi dan menyimpan data form ke tabel reservasi menggunakan query SQL insert. Menampilkan pesan reservasi berhasil beserta detail reservasi jika penyimpanannya berhasil. Dan menampilkan pesan terjadi kesalahan jika penyimpanannya gagal. Saya akan jelaskan satu persatu ya. Baris pertama, memulai blok kode PHP. Kedua, memasukkan file koneksi.php untuk memastikan koneksi ke database. Ketiga, memasukkan file koneksi php.php jika belum dimasukkan sebelumnya. Kelima, memeriksa apakah request yang diterima adalah metode POST. Yang keenam, menyimpan data nama dari form ke variabel nama. Ketujuh, menyimpan data email dari form ke variabel email. Kedelapan, menyimpan data telepon dari form ke variabel telepon. Kesembilan, menyimpan data tanggal dari form ke variabel tanggal. Kesepuluh, menyimpan data waktu dari form ke variabel waktu. Kesebelas, menyimpan data jumlah orang dari form ke variabel jumlah orang. Ke-12, menyimpan data catatan dari form ke variabel catatan. Ke-14, membuat query SQL untuk menyimpan data ke tabel reservasi. Baris ke-15,
Melanjutkan query dengan nilai dari form. Ke-17, menjalankan query dan memeriksa apakah berhasil. Ke-18, menampilkan kontainer HTML dengan styling jika berhasil. Ke-19, menampilkan judul sukses. Ke-20, menampilkan pesan terima kasih. Ke-21, menampilkan judul detail reservasi. Ke-22, memulai daftar detail reservasi. Ke-23, menampilkan item nama dengan sanitasi. Ke-24, menampilkan item email dengan sanitasi. Ke-25, menampilkan item telepon dengan sanitasi. Ke-26, menampilkan item tanggal dengan sanitasi. Ke-27, menampilkan item waktu dengan sanitasi. Ke-28, menampilkan item jumlah orang dengan sanitasi. Ke-29, menampilkan item jumlah orang dengan sanitasi. Ke-29, memeriksa apakah catatan diisi. Ke-30, menampilkan catatan jika ada dengan sanitasi. Ke-31, menutup pengecekan catatan. Ke-32, menutup daftar detail. Ke-33, menutup kontainer HTML sukses. Ke-34, jika query gagal. 35, menampilkan kontainer HTML error jika gagal. Ke-36, menampilkan judul error. Ke-37, menampilkan pesan error dengan detail dari koneksi. Ke-38, menutup kontainer error. Ke-39, menutup kondisi if untuk pengecekan query tersebut. Ke-41, menutup koneksi ke database. Ke-42, menutup blok if untuk metode post. Dan yang terakhir, menutup blok kode PHP. Baik, jika setelah membuat program-program ini akan tersambung. Di sini saya akan menampilkan website yang saya buat dan akan mengisi sampai reservasi berhasil. Sebelum itu teman-teman, kita akan buka di Google. Kita akan buka localhost. Nah, ini adalah localhostnya saya. Kenapa bisa langsung seperti ini? Karena di dalam folder saya, di dalam htdocs ini ada indeks. Jika X-nya cuma 1, maka dia akan langsung masuk ke indeksnya yang tidak langsung masuk ke indeks saya yang ini, semua ini. Maka disarankan menambahkan indeksnya 1 lagi agar bisa langsung tampilannya seperti ini. Tinggal kita klik sesuai dengan nama folder yang sudah kita buat. Ini adalah formulir reservasi saya dengan inputan seperti nama lengkap, email, nomor telepon, tanggal reservasi, waktu reservasi, jumlah orang, catatan tambahan. Di sini saya akan mengisi nama saya. Karena ini semua sudah pernah diisi, saya akan memasukkan nama orang lain. Contohnya Wahyu Permadi dengan email wahyupermadi@gmail.com dengan
dengan nomor telepon mungkin ini ya. Dan tanggal reservasinya semisalnya lusa lah. Lalu waktu reservasinya mungkin di jam 7 kurang dengan jumlah orang 4. Dan catatan tambahan opsional. Opsional itu berarti bisa diisi atau enggak. Di sini mungkin saya akan menambahkan opsional tambahan meja dan kursi. Lalu saya akan pencet reservasi sekarang. Nah, jika reservasi berhasil, maka ada output seperti ini teman-teman. Terima kasih atas reservasi Anda dan detail reservasinya. Yang tadi kita ketik ya, yang pertama namanya Wahyu Permadi, emailnya wahyupermadi@gmail.com dengan nomor telepon 0812536328 dengan tanggal reservasi 2025 bulan 5 tanggal 30 dan waktu jam 18.45 dengan jumlah orang 4 dengan catatan tambahan meja dan kursi. Mengapa di reservasi saya ini selalu berhasil? Karena di database saya bisa langsung diinput. Jadi jika di database ini, maka nama-nama yang sudah pernah masuk atau yang barusan saya tambahkan akan muncul nih teman-teman. Ini udah beberapa kali saya coba saat pembuatan kemarin dan berhasil. Mungkin saya akan memberikan kesimpulan. Jika kita membuat sebuah website dengan cara-cara dari saya, yaitu yang pertama membuat folder yang dari home ke OS, lalu ke dalam SAM, lalu ke dalam htdocs, dan membuat folder new folder seperti itu ya. Lalu semua sintaks yang kita buat mulai dari indeks HTML ini penting ya teman-teman, karena kalau nggak ada indeks HTML tidak akan ada yang bisa disambungkan. Ini indeks.html ya. Lalu ke style CSS. Kenapa style CSS ini penting? Karena jika tidak ada style CSS maka tidak tertarik membuat websitenya, dan tidak ada pewarnaan maupun pengaturan dari headingnya, paddingnya, marginnya, semuanya ada di style.css. Khusus untuk tampilan adalah bahasa CSS. Lalu ke database. Database inilah yang menyimpan rekaman reservasi saya. Karena jika tidak ada database ini, maka tidak ada sambungan dari PHP dan MySQL. Lalu dengan cara menyambungannya kita harus punya koneksi.php yang dimana di sini akan menyambungkan semua program PHP ke program SQL. Lalu di proses reservasi.php lah yang akan menyelesaikan proses reservasi yang akan kita buat. Jadi semua sintaks program ini akan dijadikan satu di dalam folder berisi nama yang sudah kita buat seperti UTS. Nah, ini semua tiga ini. Jika sudah, tinggal nyalakan SAM. SAM ini penting ya teman-teman. Jika SAM ini mati, misalnya kita matikan ya, kita sudah menonaktifkan SAM dan kita masuk ke formulir reservasi. Kita reset dulu, maka tulisannya situs ini tidak dapat dijangkau karena server dari SAM ini mati. Jadi, jika teman-teman mengalami masalah saat membuka website yang teman-teman sudah buat, teman-teman bisa mengecek SAM yang ada di laptop teman-teman ya. Ini kita nyalakan lagi, lalu kita restart lagi. Nah, pasti akan muncul kembali. Teman-teman jika ingin melihat shortcode saya, bisa melihat GitHub saya ya. Buka saja github.com.
Nama saya Makfirotul Iza Intan. Langsung dibuka saja. Nih, karena di sini semuanya saya publikan ya, bisa dilihat lengkap semuanya di sini. Mungkin itu saja teman-teman penjelasan mengenai UTS project saya dengan mata kuliah pemrograman web tentang pembuatan form website reservasi restoran. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.